Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita mulai dengan doa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu mulai absen dulu ya. Dina hadir? Hadir. Siva? Alif? Dino? Hadir. Reza? Nggak masuk kenapa? Yaudah, nanti coba biar Ibu yang hubungin ya. Nah, buat yang lain, kalau memang tidak ada kendala untuk sekolah, harus tetap masuk ya. Harus diusahakan lawan rasa malasnya nih. Karena itu manusiawi sih kalau rasa malas. Ibu juga dulu pernah merasakannya. Apalagi kalau mau berangkat pagi-pagi nih, terus hujan. Itu kan pasti rasa malasnya makin-makin kan. Kayak langsung pengennya tuh bilang ke mama, "Ma libur dulu deh," gitu. Tapi ibu suka kepikiran gitu kalau misalkan nggak sekolah karena nggak enak sama orang tua udah ngebiayain, udah ngongkosin, bayarin uang sekolah, tapi kitanya males. Jadi misalkan kita nggak sekolah tuh, kita harus mikir lagi nih gimana orang orang tua kita, orang-orang di belakang kita yang udah ngedukung kita buat masuk sekolah, tapi kitanya males-malesan. Jadi kan kasihan dong. Makanya kita harus memikirkan orang lain juga. Jangan egois, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan sekitar kita nih gimana. Kalau kita kayak gini, yang lainnya gimana ya? Kita harus peka terhadap lingkungan. Jangan semuanya tuh semau kita aja gitu. Jadi harus mikirin lagi orang tua, harus mikirin keluarga-keluarga yang udah ngedukung kita. Masa mereka udah usaha, udah capek-capek buat ngedorong kita untuk sukses, untuk mencapai cita-cita kita, tapi kitanya malah stuck. Kitanya nggak mau maju gitu. Kan kasihan. Jadi kalau memang teman-teman di sini ada timbul rasa malas untuk tidak sekolah, nah pikirin lagi gimana orang-orang sekitar kita yang udah usaha untuk mendukung kita. Jadi jangan jangan semua kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, Ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Pada kesempatan hari ini kita akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Selanjutnya, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, pertama-tama teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih teks negosiasi itu apa? Ya, betul. Nah, jadi lebih lengkapnya, teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, teks negosiasi juga mempunyai tujuan nih, nggak semata-mata terjadi aja. Nah, pertama itu untuk mencapai kesepakatan dengan persamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Kedua, menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan atau win-win solution. Nah, teks negosiasi juga mempunyai struktur. Nah, struktur pertamanya adalah orientasi. Apa sih yang dimaksud orientasi? Nah, orientasi ini merupakan struktur pertama dari teks negosiasi. Nah, bagian ini merupakan pengenalan topik atau masalah kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengajuan. Nah, pada bagian ini, pihak pertama mulai memberikan pernyataan untuk meminta atau mengajak pihak lain menanggapi tuntutannya. Ketiga, ada penawaran. Bagian ini merupakan saat pihak kedua melakukan tawar-menawar atau penolakan masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesepakatan. Nah, bagian ini merupakan keputusan akhir dari seluruh pihak yang terlibat dalam tawar-menawar tersebut. Nah, Ibu ada nih contoh dari teks negosiasi. Kalian bisa perhatikan baik-baik. Ibu pilih tentang percakapan seorang ayah dan anak.
tentang pilihan sekolah. Ayah, nak, kesini ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan. Nah, pada bagian ini adalah bagian orientasi atau pengenalan masalah dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya, kejuruan, nggak salah, nak. Kenapa nggak SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekaniku ya. Lagian setelah tamat SMK, kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusan terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap, jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, bagian ini adalah termasuk bagian pengajuan. Sang ayah mengajukan sekolah SMA untuk anaknya, karena SMA lebih siap dalam akademiknya dan pilihan jurusannya lebih banyak saat kuliah. Selanjutnya, waduh, ayah gimana sih? Memangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah, apa kata orang? Nah, bagian ini adalah penawaran dari sang anak. Sang anak bilang, kalau memang tidak kuliah, aku bisa langsung kerja, jadi tidak membuang waktu. Selanjutnya, ayah tenang saja, semua sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Nah, bagian ini adalah kesepakatan akhir dari percakapan ayah dan anak. Ayah setuju dengan pilihan anaknya untuk masuk ke SMK. Nah, jadi itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau masih tidak mengerti? Silakan bertanya. Ya, silakan. Ibu, aku mau nanya, jadi teks negosiasi itu yang biasa dipakai buat ibu-ibu nawar di pasar. Jadi teks negosiasi bisa kalian pakai di mana aja. Mau nawar baju, nawar makanan, atau menawar kesepakatan sama seperti teks contohnya tadi. Jadi intinya di teks ini tuh kita mendapatkan tujuan yang sama. Kita menyamakan persepsi kita antara kedua belah pihak. Tujuan dari teks negosiasi ini adalah untuk mencapai solusi bersama gitu. Kita bicarakan, kita negosiasikan. Jadi kedua belah pihak sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Jadi masalah selesai. Bisa kalian pakai di mana aja. Ada yang mau nanya lagi? Nah, silakan. Ibu, aku mau nanya, kalau kita pakai teks negosiasi itu bisa langsung ke penawarannya atau harus ngelewatin orientasinya dulu? Nah, jadi kan teks negosiasi udah punya struktur nih ya. Jadi memang harus semuanya ada dari mulai orientasinya, pengajuannya, penawarannya, dan kesepakatannya. Nggak bisa tiba-tiba langsung nawar ke, misalkan kita mau nawar ke ibu-ibu yang jualan baju, langsung, Bu, 50.000 ya? Nggak bisa. Ibunya bingung nih, kenapa tiba-tiba nih anak bilang 50.000 ya, padahal udah tertera di sini harganya 100.000 gitu. Nggak bisa. Kalau mau kita nanya dulu nih, Ibu ini harganya berapa? Segini, segini. Terus baru kita tawar. Terus Ibu setuju gak nih sama tawaran yang kita berikan? Kalau memang dia setuju, baru kita mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kitanya untung dan ibunya juga tidak masalah gitu dengan penawaran kita. Jadi itu tujuannya dari teks negosiasi. Nah, untuk tugas di rumah, kalian silahkan membuat teks dialog tawar-menawar dan kalian pisahkan antara strukturnya. Orientasinya yang mana, penawaran yang mana, pengajuan yang mana, dan kesepakatan yang mana. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang bingung atau baru ingat nih mau nanya apa, nanti bisa hubungi Ibu aja atau datang ke ruang guru ya. Silakan Ketua kelas pimpin doa lagi.
Siap, doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.